kota belagu. Dia kabur kayak ngelihat hantu aja. Emangnya anak bapak ini jelek apa? Awas aja. Bapak doain dia. Dia jadi bujang lapuk selamanya, sampai tua. Astagfirullahaladzim, gak baik loh Pak nyumpahin orang. Ayo udah, tenang ya Nisa ya. Sabar. Sebentar lagi ada lagi laki-laki yang mau kenalan sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu pasti si Mehmet. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya nggak baca Pak. Oh enggak dong, aman. Oh ya, kenalin. Ini anak saya Janisa. Kok jelek banget ya? Tapi kelihatannya baik sih. Ada apa ya, Nak Mehmet? Maaf Pak, saya cuma takjub aja lihat Dek Janisa. Jadi, Nak Mehmet sudah cocok nih sama anak saya. Insya Allah saya cocok dan bersedia dijodohkan dengan Dek Janisa. Kenapa santetnya kali ini nggak mempan ya? Saya nggak bisa biarin Mehmet nikahin Janisa. Kalau memang santet gantung jodoh itu nggak berhasil, kita sendiri yang habisin dia. Saya habisin kamu, Mehmet. Ternyata santet gantung jodohnya masih manjur. Ini pasti gara-gara elu, Mehmet, mau nikahin Janisa. Apa? Mehmet meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih atas informasinya, Pak. Nanti saya datang ke sana untuk melayat. Assalamualaikum. Pak, Mas Mehmet kenapa? Katanya kecelakaan motor, Nis. Ya Allah. Baru aja si Mehmet bersedia menjadi menantu Bapak. Tapi kenapa Allah mengambilnya secepat dan semendadak ini ya? Ya Allah Pak, istighfar Pak. Bapak bingung, Nis. Mau cariin kamu calon suami yang mana lagi? Yang bagus, bibit, bebet, bobotnya. Astagfirullahaladzim Pak. Kok Bapak bisa sih mikir kayak gitu Pak di saat orang lain masih berduka? Tolonglah Pak, berhenti untuk jodoh-jodohin Nisa. Nisa capek Pak. Berkali-kali Bapak mencari jodoh untuk Nisa. Apa ada satu yang berhasil Pak? Tapi kita harus tetap usaha, Nis. Kamu harus segera menikah. Enggak Pak, lebih baik Nisa nggak menikah. Daripada Nisa harus terus-terusan memenuhi ambisi Bapak. Apa maksud kamu? Bapak itu egois Pak. Dulu Bapak ngotot gak ngerestuin hubungan aku sama Mas Deo. Sekarang calon suami Nisa meninggal Pak. Tapi di saat kayak gini Bapak masih mikir untuk mencari jodoh Nisa selanjutnya. Kali ini Nisa gak akan pasrah gitu aja. Nisa! Nis! Ah! Kenapa Nisa jadi ngelawan sih? Jangan-jangan ini karena hasutan si Deo ini. Kita kan ditraktir sama ini, jadi ntar jangan banyak-banyak pesennya. Ya, siap. Nisa. Dari mana lo? Gue mau tanya ya sama lu ya. Gue denger-denger tuh si Mehmet yang mau ngelamar lu, katanya meninggal ya? Loh, bener toh Yen. Kasian banget. Padahal udah mau nikah ya. Meninggal orangnya.
Elo, kenapa atunya setiap lelaki yang deket sama si Janesa teh kena sial karunya pisan atunya. Pertama si Deo teh ditolak itunya. Kedua eta teh si Bahrul teh ngambek. Ketiga si Heru teh kabur. Dan keempat eta si Memet teh meninggal dunia itunya. Oh, lu bener banget tuh Put. Gue jadi inget deh si Heru kabur ya. Tapi untung dah si Heru kabur. Kalau kagak, bakalan tit. Oh itu Kalau misalkan ada orang yang meninggal, kita harus prihatin. ini gue makanya nanya sama dia tuh karena gue prihatin ya. Tapi di balik keprihatinan gue nih ada rasa penasaran menggelitik begono ya. Ngapa sih tiap lelaki yang mau sama dia ujung-ujungnya ada aja masalahnya. Gue heran. Ibu teh tahu atunya soalnya bapaknya dia teh pernah menolak si Deo gitu. Ibu-ibu udah cukup ya. Tolong ngomongnya jangan keterlaluan. Jangan sampai omongan ini jadi fitnah. Waduh, ini kenyataan toh. Lagian anak ditawarin ke orang-orang. Kayak perempuan murahan aja toh kamu. Oh, sampai ditawarin kajidannya. Bisa toh. Kejar-kejar. Jadi ngambek. Aduh. Ya udah tuh, ayo kita juga ngejar yuk. Deo, Reko, berani-beraninya kamu menghasut Nisa untuk melawan saya. maksud Bapak apa ya? Jangan beragak bodoh kamu. Kamu sudah menghasut Nisa untuk menolak perjodohan dari laki-laki lain kan? Pak, maaf Pak Eko, saya tidak mengasut siapa-siapa Pak. Alah, mana ada maling ngaku. Ingat ya, jangan pernah bermimpi saya akan menerima laki-laki kere kayak kamu. Awas, kalau kamu masih deketin, apalagi memprovokasi Nisa. Ingat, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Kurang ajar nih orang tua. Kamu nginjek-injek harga diri saya bikin perhitungan sama kamu. Sebaiknya kamu relakan apa yang bukan menjadi hakmu. Dan jangan pernah merencanakan kejahatan. Apalagi sampai menyakiti orang. Tahu apa kamu? Nis, aku harap omongan mereka nggak usah kamu masukin ke hati. Mungkin omongan mereka bener, Ay. Bapak terlalu maksain buat jodohin aku sama laki-laki pilihan Bapak. Gak ada yang berhasil kan, Ay. Semuanya gagal. Ya, karena memang hidup, jodoh, dan mati pun kan semuanya udah ada yang ngatur. Kita tinggal pasrahkan diri semuanya sama Allah. Ya, aku gak mau Ay dijodoh-jodohin. Semua udah aku bilangin ke Bapak. Sekarang aku kabur dari rumah Ay. Ya Allah. Nis, kenapa kamu harus kabur? Karena aku capek, Ay. Aku gak mau lagi dipaksa-paksa Bapak. Cukup. Aku ngorbanin perasaan aku sendiri. Sampai aku rela nyuruh Mas Deo untuk jauh sama aku, Ay. Aku paham perasaan kamu. Tapi gimana pun juga, kamu tetap harus ngomong sama Pak Eko. Semua aku jelasin, Ay. Semua cara udah aku lakuin. Aku udah gak tahu lagi harus kayak gimana. Tapi Nis, kalau kamu pergi kayak gini, ini sama sekali bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah baru. Terus aku harus kayak gimana, Ay? Lebih baik kamu sekarang tenangin diri kamu. Kamu pulang. Nanti setelah semuanya enak, baru kamu ngomong sama papa kamu dari hati ke hati.
kayak gitu aku pulang ya, Ay. Makasih ya. Hati-hati ya. Ibu teh kekenyangan atuh ini mah kayaknya mau bisa tidur. Naon ieu teh loba bunga bersarakan di dianya. Bunga kamboja topot. Banyak amat ini bunga. Loh, ada yang bakar dupa. Jangan-jangan. Lihat apa ini- ibu-ibu? Kodok nangkring. Si lain ngareurewas wae. Ini lihat apaan kok teriak-teriak malam-malam? Lo yang bikin kita kaget. Ah, lu kagak lihat itu. Lu lihat. Ada bunga berserakan. No. Lihat. Mau apa ya? Ada yang bakar dupa. Astagfirullahaladzim. Bunga-bunga bakar dupa. Bu-ibu, kalau dilihat-lihat kok kayak orang yang lagi pesugihan ya? Oh, yang bener toh. Jangan nakut-nakutin orang. Jangan nuduh sembarangan toh. Masa nggak percaya, Bu? Ini nih saya sebenarnya nggak pengen cerita sama ibu-ibu karena saya sayang sama Janisa, tapi selama saya kerja sama Pak Eko tuh suka ngelakuin kegiatan yang aneh. Waduh. Serius loh? Beneran ibu-ibu, kayak kadang-kadang di belakang restoran bakar-bakar lupa, terus taruh-taruh di atas, terus taruh-taruh bunga. Di makanan diputer-puter pakai dupa. Jadi maksud kamu teh Pak Eko teh melakukan pesugihan gitu? Bisa jadi. Ini nih buktinya ini nih. Wah, bener pisan Toput. Pantesan restonya rame. Ini mah ya naga-naganya. Emang Pak Eko tuh fix udah pakai pesugihan. Nah, tumbalnya entu lelaki yang pada demen Janisa tuh yang dijadiin tumbalnya. Pantes saya gagal nikahin Janisa. Ini putih takut atuh kita teh takutnya nanti jadi tumbal juga, mending pulang yuk, merinding. Kok merinding Toput, beneran aku. Kalau begini caranya, gue udah kagak mau dah ngerekomendasiin tuh lelaki-lelaki buat jadi calon suaminya si Janisa. Yang ada ntar malah jadi pada Astagfirullahaladzim, iya bener. Udah tuh ayo takut ayo. Ya, hati-hati ibu-ibu. Iya ya. Iya ya. Pembalasan pertama berhasil. Ini isu tentang pesugihan ini bakal cepet nih nyebar di warga-warga. Ya, ntar gua kesana. Oh iya. Iya. Iya, makasih. Ada apa ya, Bu? Kalian kenapa?
meracuni kami. Maksudnya Bu? Halah, bocah ngelak. Nggak mungkin perut kami melilit dan muntah. Kalau gitu kita nggak usah makan di sini ya. Jangan-jangan resto ini pakai penglaris. Kita semua mau jadi tunggal. Jangan ngomong sembarangan Bu ya. Saya nggak pernah pakai pesugihan. Berita itu nggak benar. Semua orang juga udah tahu. Kami udah ngeliat buktinya langsung. Masih baik hati kita mau makan di sini ya. Iya benar. Ya, Buktinya tiba-tiba perut kita sakit. ya kalau Ibu nggak mau makan di sini, ya jangan bikin berita yang nggak dong Bu. Kita pergi aja. Iya, iya.